Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Allah Bapa. Engkau masih membangunkan kami, mengingatkan kami ya Tuhan, untuk datang ke rumah-Mu ini, mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, meskipun dalam cuaca yang kurang mendukung. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami. Berikan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti atas firman-Mu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ke-7 setelah Trinitatis didasarkan pada Yohanes 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35. Yohanes 13 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-35 saya akan membacakannya bagi saudara-saudari sekalian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan di dalam Dia, juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, Nats pasal Yohanes pasal 13 ini adalah tentang perjamuan Allah, perjamuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebelum Yesus berpisah, sebelum Yesus ditangkap. Karena Yesus telah mengetahui bahwa sebentar lagi akan tiba waktu Yesus akan ditangkap. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini mengenai perintah Tuhan bagi kita, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Perintah saling mengasihi itu tertuang pertama kali dari Allah kepada kita. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita juga mengasihi sesama kita. Allah mengasihi kita, wujudnya terlihat dari pengorbanan Yesus di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Panggilan seorang murid bukanlah seperti panggilan kepada seorang pelamar kerja. Seorang murid dituntut untuk taat kepada tuannya. Dan seorang tuan harus memberikan teladan kepada muridnya. Bagaimana seorang murid bisa menjadi pribadi yang taat jika gurunya sendiri tidak memberikan teladan kepada muridnya? Yesus memberikan teladan terlebih dahulu kepada muridnya. Melalui perjamuan makan, Yesus membasuh kaki muridnya sebagai wujud kerendah hatiannya, mengingatkan murid-muridnya bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya.
Dan ketika itu juga Yesus menyatakan bahwa akan ada muridnya yang menyangkal dia. Dan muridnya sendirilah yang menjual dia, yaitu Yudas Iskariot. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menghidupi kasih. Bagaimana murid-muridnya menghidupi kasih? Bagaimana kita orang-orang percaya menghidupi kasih? Yesus telah terlebih dahulu memberikan teladan bagi murid-muridnya. Dikatakan, "Aku guru dan Tuan." Dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sesungguhnya salah satu tema besar di dalam Injil Yohanes adalah misi Yesus di dunia ini untuk memuliakan Allah. Yesus datang dengan tujuan untuk kemuliaan Allah. Menyelamatkan manusia yang berdosa agar beroleh hidup yang kekal. Jadi keseluruhan misi Yesus mengajar, berkhotbah, melayani dan melakukan berbagai mukjizat itu bertujuan untuk mempermuliakan Allah. Allah lah yang dipermuliakan, dan istilah itulah yang ingin ditunjukkan dalam Injil Yohanes, bahwa Allah mengasihi kita umatnya. Bila kita melihat, menelaah ayat sebelum ini, ada sesuatu kejadian yang sangat menarik dan yang perlu kita renungkan. Bagaimana saat itu kepergian Yudas pada malam saat perjamuan makan Yesus dengan murid-muridnya. Kepergian Yudas adalah sebuah pengkhianatan terhadap Yesus. Yesus mengetahui secara persis apa yang akan terjadi terhadapnya. Apa rencana Yudas dan apa dampak yang akan diperbuat oleh Yudas. Meskipun Yesus saat itu tertangkap, meskipun Yesus saat itu disalibkan di Bukit Golgota, bukan berarti misi Yesus untuk kemuliaan Tuhan itu gagal. Justru disitulah terlihat bahwa misi Yesus itu nyata melalui penebusan dosa manusia di Bukit Golgota. Peristiwa salib adalah rencana Allah untuk memenuhi dan menyempurnakan karya keselamatan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kasih adalah perintah Tuhan bagi kita. Jika seorang pegawai tentu akan taat kepada perintah bosnya. Apalagi perintah Tuhan, pencipta kita. Tentu kita akan mau taat melaksanakan perintahnya, yaitu mengasihi sesama kita. Omong kosong kita mengatakan mengasihi Allah, sementara sesama kita tidak kita kasihi. Memang sangat sulit untuk melakukan kasih. Kalau kita mengasihi orang yang baik kepada kita, itu adalah hal yang biasa. Tapi hal yang luar biasa adalah ketika orang lain tidak memperlakukan kita dengan baik, ketika ada orang jahat kepada kita, kita masih mampu untuk mengasihinya. Itulah hal yang luar biasa. Itulah hal kasih yang mau Allah inginkan dari kita. Jika dalam hal mengasihi, orang jahat pun tentu akan melakukan kebaikan kepada temannya sesama orang jahat. Itulah beda kita
dengan orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Kasih itu harus teraktualisasi di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah sumber dari teladan kita untuk mengasihi. Yesus telah merelakan dirinya, mengorbankan dirinya di kayu salib. Itu sebagai wujud kasihnya kepada kita. Itu sebagai bukti teladan bagi kita. Kita telah terlebih dahulu dikasihi, oleh karena itu kita mengasihi. Dan yang ketiga, kasih adalah identitas kemuritan kita. Sebagai orang Kristen, apa identitas yang bisa dilihat dari diri kita? Apakah karena jabatan kita? Apakah karena kecantikan? Apakah karena harta kita? Identitas seorang Kristen itu terlihat dari perbuatannya, perbuatan kasihnya. Seorang Kristen, seorang yang percaya tentu akan memiliki identitas yang otentik melalui kehidupannya sehari-hari. Jika kita renungkan bagaimana Yudas mengkhianati Yesus, apakah akan ada Yudas-Yudas modern yang akan mengkhianati Yesus? Apakah kita termasuk Yudas-Yudas modern itu? Apakah kita termasuk orang-orang munafik yang mendengarkan firman Tuhan dan berlalu hanya begitu saja tanpa merealisasikannya di dalam hidup kita? Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, firman Tuhan mau mengajak kita untuk menghidupi kasih itu. Bagaimana kita seorang Kristen memiliki identitas kasih di dalam hidup kita. Apakah tanda yang bisa dilihat orang lain sebagai identitas kita sebagai orang Kristen? Atau justru identitas kita terkenal ketika orang lain mengetahui kita adalah orang pembuat onar? Mari kita merenung, apakah identitas kasih itu ada di dalam diri kita? Apakah kita telah menghidupinya? Atau apakah kita telah menjadi Yudas-Yudas modern yang mengetahui firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, tapi hanya berlalu demikian? Marilah kita ikuti teladan Yesus yang mengasihi, teladan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya, meskipun dia mengetahui muridnya Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Meskipun dia mengetahui Yudas Iskariot akan mengkhianatinya. Marilah lembutkan hati yang keras itu. Hilangkan rasa kebencian pertentangan itu. Marilah saling menerima, hiduplah mengasihi. Bapak Ibu, pernahkah kita ketika di dalam suatu pertemuan
kita melihat wajah seseorang, kita bergumam dalam hati, adong si dang lomo rohaku. Dia berusaha untuk menjauhkan diri karena orang itu. Ternyata kebencian itu membawa ketidaknyamanan di dalam hidup kita. Sedangkan kita melakukan hal yang baik, melakukan hal yang tulus, masih saja ada pandangan negatif kepada kita. Apalagi kita melakukan hal yang jahat. Sangat mudah bagi kita mencari musuh. Tapi untuk mencari teman atau sahabat itu sangat sulit. Untuk itu melalui Nats, firman Tuhan di minggu ke-7 setelah Trinitatis ini, kita diajak, marilah kita hidup mengasihi, meneladani Yesus. Kita dituntut sebagai murid yang taat, meneladani Yesus di dalam hidup kita. Janganlah firman itu hanya berlalu begitu saja di dalam hidup kita. Marilah kita aktualkan, marilah kita hidupi. Sehingga ibadah dan kualitas kehidupan kita bisa sejalan. Tidak hanya sebagai ritual atau simbolis saja di dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu, marilah kita hapuskan dendam, kebencian. Itu akan justru membawa sakit penyakit bagi kita bila kita menyimpan sakit hati itu. Tentu hidup kita juga tidak akan tenang. Marilah lembutkan hati yang keras, saling mengampuni, saling mengasihi. Kembalilah mulak maroham. Seperti apapun kesalahan orang, ingatlah sisi baik dari seseorang itu. Cobalah untuk mengampuni, karena ketika kita belajar mengampuni dan mengasihi, ada kenyamanan, ada kedamaian tersendiri di dalam hati kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, marilah kita hidup saling mengasihi. Mengikuti teladan Yesus, dan itu adalah bukti bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang benar-benar ingin menghidupi teladan Yesus di dalam hidup kita. Semoga Allah memampukan kita untuk hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menguatkan dan memampukan kami ya Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, jika ada dalam persekutuan, ada gesekan, ada kesalahpahaman, lembutkan hati kami ya Tuhan. Kembalikan hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengampuni sesama kami ya Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan akan masa-masa indah ketika kami bersama sesama kami. Ingatkan kami ya Tuhan untuk setiap mengingat kebaikan-kebaikan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat kami hidupi, kami lakukan di dalam hidup kami. Tidak hanya berlalu begitu saja ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu ini, untuk hidup saling mengasihi, saling peduli, mengesampingkan ego kami ya Tuhan.
membuang segala kebencian di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup dengan damai, dengan tentram, tanpa ada sakit hati di dalam pribadi, lepas pribadi kami ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk saling mengampuni. Ajari kami Tuhan untuk saling peduli, saling mengingatkan. Kami berdoa ya Tuhan, buat orang-orang sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Buat orang-orang yang berduka, biarlah Tuhan yang menghiburkan. Dan buat rencana kami ke depan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.